Saya harus bisa. Sebab Allah itu adalah Allah yang baik, sumber kehidupan, sumber berkat, yang tidak mungkin sampai hati Tuhanku itu membiarkan saya menderita. Tadi makannya enak sekali. Ya, oke. Terima kasih, puji Tuhan. Jadi kita dijamu ini makan sekali di sini. Dan Anda tahu, tadi mereka masak, ibu itu masak, diambil dari tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Pada kesempatan ini, kami sedang berada di gunung. Ya, ini tepatnya adalah Gunung Salak ya, lah ya. Gunung Salak ya. Dan kami kesini khusus untuk menemui lai saya, Bapak Dr. Alex Halomoan Marbun. Sudah lama saya kenal. Dan sekarang dia lebih banyak tinggal di gunung ini. Ya. Country living. Ya. Sedikit saya sampaikan bahwa beliau ini sudah saya kenal sejak tahun 79. Satu angkatan. Satu angkatan waktu kami kuliah. Ya. Dan saya tahu latar belakangnya, latar belakang keluarga, pengalaman dia, saya tahu seperti apa. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat punya nilai buat saya, yang akan saya share kepada kawan-kawan semua. Ya, baik, saya akan mulai. Saya melihat pengalamannya Pak Marbun ini satu pengalaman yang sangat menarik sebenarnya. Karena kalau nggak salah dulu waktu masih sekolah SMA itu tarik beca ya? Ya. Tarik beca ya di Medan ya? Di Medan 3,5 tahun. 3,5 tahun narik beca. Ya. Boleh cerita dulu sedikit, ini lucu ini. Penarik beca menyelesaikan pendidikan sampai tingkat doktor gitu ya, dan menjadi pemimpin. Tolong ceritain. Semua sebetulnya karena berkat Tuhan juga ya. Ya. Karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi sebenarnya yang paling mengerikan saya itu hidup adalah waktu SMP. SMP. Sudah tidak disekolahkan orang tua lagi. Dari SMP sudah nggak disekolahkan orang tua. Jadi karena apa? Boleh saya tahu? Karena nakal atau karena apa? Orang tua tidak sanggup sama sekali. Apa pekerjaan orang tua dulu? Tani tapi tidak punya tanah, buruh tani. Buruh tani tapi tidak punya tanah. Iya. Okay. Jadi kalau ada pekerjaan baru kerja. Oke. Itu juga untuk makan saja. Satu keluarga dengan kami 6 bersaudara anak-anaknya. Jadi orang tua itu bukannya tidak mau menyekolahkan, memang dia tidak sanggup. Oke. Udah pasrah. Jadi adik-adik saya semuanya tidak ada yang sekolah kecuali tamat SMA. Oke. Karena tidak mau berjuang. Iya. Jadi saya mau sedikit ceritakan dulu mengenai perjuangan sejak SMP. Go ahead, menarik. Itu yang menarik ya. Karena saya tidak ada pengalaman untuk berjuang. Itu persoalannya. Tidak punya pengalaman untuk berjuang. Tidak pengalaman untuk berjuang sama sekali, dimulai dari nol. Oke. Jadi di kampung kami itu di Ramunia, di Lubuk Pakam, itu masuk ke dalam. Ya, kami tinggal di sana di perkampungan biasa. Jadi ketika saya melihat teman-teman saya yang sudah tamat SD pergi sekolah melewati rumah kami, dan saya tinggal di rumah tidak bisa sekolah. Oke. Ya kan? Jadi setelah 2 minggu berlalu, saya coba-coba pakai pakaian SD pergi ke SMP nasional. Pakaian SD. Pakaian SD. Kan ini menarik kan? Jadi saya ditertawain, diejek dan lain sebagainya pada waktu itu. Tapi saya tidak melihat itu. Saya butuh untuk sekolah, itu aja dalam pikiran saya. 1 tahun lewat, belum bayar apa-apa saya. Memang nggak punya. Tidak baru uang sekolah. Walaupun dulu itu uang sekolah, kalau dihitung sekarang itu ya murah ya. Tapi pada waktu itu udah mahal sekali rasanya. Karena itu sekolah adalah swasta, dan itu sekolah satu-satunya SMP di situ, di kampung itu, ketika itu. Tahun 76. Nah, saya sekolah 1 tahun naik kelas, tidak bisa terima rapot, tapi guru bilang naik kelas, dan kamu bagus nilainya, tidak bisa diambil dan tidak boleh masuk lagi, naik kelas. Jadi saya terpaksa keluar, kemudian ada yang berbaik hati, yang punya ladang sawah seperti di sana itu ladang sawah itu. Ya. Jadi
Saya menyewa sebagian ladangnya. Lae yang sewa, Saya sewa, saya kerjakan sendiri. bukan orang tua. Bukan, saya kerjakan sendiri. Waktu SMP, Saya nanam sendiri, tamat SD. tamat SD. Kelas 1 SMP. Jadi saya tanam sendiri padinya, saya semua yang kerjakannya. Kemudian hasil 2 tahun panen, kan 3 kali setahun panen. Iya. Hasil panen 2 tahun, buat bayaran sekolah 3 tahun. 1 tahun yang sudah berlalu, 2 tahun di kemudian hari. Oke. Oke, jadi saya bisa tamat SMP. Itu cerita saya di SMP. Di SMA berjuang lagi. Saya tes di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, tak lulus. Lulus. Tapi saya nggak bisa apa-apa di situ. Saya nggak bisa apa-apa. Karena saya lihat situasi sekolah. Kemudian saya mendaftar ke SMA Advent Medan. Disitulah saya bisa kerja menarik beca selama 3,5 tahun. Mengapa 3,5 tahun? Karena dulu kenaikan kelas itu kan 1 tahun berjalan. Iya. Desember kenaikannya diubah oleh pemerintah melalui pendidikan, Departemen Pendidikan, jadi bulan Juni dan bulan Juli. Jadi saya nambah ini jadi 3,5 tahun narik becak. Udah tambah sebetulnya setengah tahun lalu. SMA. Jadi setelah itu baru ke UNAI, Universitas Advent Indonesia di Cisarua, Bandung. Disitulah kita ketemu. Iya. Dan saya tidak bisa bawa uang. Tidak ada bawa uang sepeser pun. Tunggu dulu. SMP Ya, punya pemikiran mau sekolah dan biaya sendiri. Biaya sendiri. Kerja sendiri, Iya. biaya sendiri. Ini sesuatu Murni. yang murni. Aku mau tanya, kenapa segitu matangnya pemikiran pada saat itu? Sebelum masuk SMA ini, waktu masih di Ramunia ini, di kampung ini, segitu matangnya. Apa yang ada di pikirannya Pak Marbun? saya sebetulnya tidak saya katakan matang pada waktu itu. Mungkin orang yang membaca demikian. Tetapi itu adalah sebuah keterpaksaan karena situasi. Karena ketidakadaan. Jadi saya tidak pasrah karena keadaan. Tapi saya pikir, saya harus bisa mengatasi keadaan ini. Saya jadi menyukai keadaan itu. Dan saya tidak mau terjerembab di keadaan yang begitu saja. Bayangin Pak Nenggolan. Pagi makan singkong. Sayurnya daun singkong. Siang makan singkong. Sayurnya daun singkong. Malam makan singkong. Sayurnya daun singkong. Jadi kami nyanyi di rumah. Singkong waktu pagi, singkong waktu siang, singkong waktu malam, singkong selamanya. Nah, kami nyanyi itu. Nyanyinya itu ya. Dan bukannya saya nyanyi, anak-anak juga. Ya cuman kan saya tidak bisa membantu adik-adik, maklum. Walaupun saya adalah anak pertama di rumah. Iya. Jadi saya hanya bisa menyelamatkan diri dulu sebetulnya. Jadi saya bukannya disebut matang, tapi memang saya tidak mau terjerumus atau terbebani karena ketidakadaan orang tua. Saya harus bisa. Sebab Allah itu adalah Allah yang baik, sumber kehidupan, sumber berkat, yang tidak mungkin sampai hati Tuhanku itu membiarkan saya menderita. Tapi apakah pada waktu masih SMP gitu sudah ada pemikiran seperti ini? Sudah ada ya. Karena mama itu adalah orang paling rajin bawa kami ke gereja. Gereja ya. Walaupun maaf, di gereja di mana saya bergereja itu jarang juga orang mau salam kami. Karena kami lah orang yang paling miskin di gereja itu. Wow. Ya tapi nggak apa-apa kan? Masih begitu ya? Ya, Waktu itu ya? Cuman mama bilang begini, kamu tidak boleh putus semangat oleh karena tidak yang salam kamu. Jangan. Kita datang ke sini bukan lihat orang, bukan untuk disalam, tapi untuk memuji Allah. Wow. Itu dia bilang mama saya. Dan itu memotivasi saya Gitu ya. untuk bersemangat Gitu ya. dan tidak mau pasrah. Apakah karena ada waktu itu Pak Marbun melihat ada orang yang berhasil, wah saya mau seperti dia, atau karena melihat keadaan yang kesusahan ini saja, gue nggak mau lagi bertahan seperti ini. Apa mana sebenarnya? Ketika itu adalah saya nggak mau makan singkong terus. Saya harus ke kota. Oh singkong pagi, siang, sore, bertahun-tahun, bayangkan aja. Dan itu kita bisa makan singkong ketika mama itu dan bapak itu buruh tani.
Jadi itu yang memaksa. Saya nggak mau, pada awalnya demikian. Tetapi sesuai berkembangnya kita punya pemikiran, ya kita tentu mau menjadi seorang begitu. Tahun 79 saya datang ke Medan, Iya, ya, di air bersih. iya. Waktu itu berkawan lah dengan kawan-kawan, ada kawan-kawan SMA lah di sana. Yang kenal siapa? Samsudin Oh, dan lain-lain lah. Gitu Samsudin ya. Simanjuntak. Si Daput Simamora dan sebagainya udah pada almarhum Ya, ya, sebagian sudah almarhum itu. Dan Anda di situ waktu itu menarik beca, Ya. ya, menarik beca. Apa yang memotivasi Anda segitu kekehnya sambil narik beca sambil sekolah? Apa itu? Tidak ada makan kalau tidak narik beca. Tidak ada uang sekolah kalau tidak narik beca. Dan satu-satunya jalan dan orang yang mau menyewakan becak itu sehari penuh kepada saya, hanya tukang becak itu, hanya yang punya becak itu. Jadi becak itu ada di saya 24 jam. Walaupun hari Sabtu saya nggak bisa kerja oleh karena ibadah, saya harus bayar itu becak. Jadi udah berbisnis juga sebenarnya saat itu ya. Sudah. Dan saya sewa becak. tidak punya rumah. Saya tidak punya kontrakan. Nggak kos. Saya tidur di becak. Nggak ada uang untuk bayar uang kos. Jadi tidur di beca. Tidur di becak. Pergi sekolah dari Di beca. samping rumah sakit umum Medan, RSU Medan. Saya tidur di situ di bawah lampu samping itu. Ya situ baca. Kalau ada tugas saya kerjakan di becak. Di beca. Jadi selama 3,5 tahun saya tidak pernah tidur lurus. Selalu membungkuk. Karena Sesuai dengan panjang becak. becak itu, tempat duduk becak itu. Karena tidak punya rumah, tidak punya kontrakan. Nggak bisa ngekos juga. Nggak bisa. Jadi kalau hujan dikasihlah itu plastik di atasnya. Iya, itu ada Iya. ininya. Ini sudah pasti basah. Kalau ada angin, ini udah pasti basah. Kalau sekolah becanya taruh mana? Saya datang jam 5:30, kira-kira 400 meter. Di situ ada tiang listrik. Jadi saya beli rantai, saya rantai di situ. Di tiang listrik itu. Di tiang listrik itu. Baru pergi ke Pergi ke sekolah kompleks pakai uang sekolah. Pakai pakaian sekolah. Baru pulang, setelah orang pulang semuanya, saya pakai serbet putih. Main Ya. lagi becak lagi. Tarik becak lagi. Kalau ada yang baru dapat itu nanti jam 3, jam 4 baru ada sewa, baru saya bisa makan. Kalau belum ada sewa, Nggak bisa makan. nggak bisa makan. Yang hebatnya hari Sabtu. Saya hanya bisa sarapan pagi, siang nggak makan, sore nggak makan, harus tarik becak, malam minggu, Sabtu malam, dapat sewa jam 10, baru bisa makan. Itulah perjuangan hidup ketika itu. Gitu ya. Dan ketika kita semangat, rasa lapar itu tidak ada lagi rasa lapar. Rasanya Pak Dolpun sangat lapar sekali. Sangat lapar. Tapi karena kita semangat untuk sekolah, itu semua sirna. Dan saya termotivasi oleh karena kepingin menjadi seorang dokter tadinya. Mau ngambil Menjadi kedokteran seorang ya? Kedokteran di USU. Ya, saya ujian, saya masuk. Tapi saya nggak masuk. Ambil kependetaan di nggak lulus? Di UNAI. Hah? Nggak lulus? Lulus. Di apa? USU. Di USU lulus kedokteran? Ya. Wow. Nah. Saya kalah waktu itu, Le. Hah? Saya ujian kan dulu itu SKALU itu, sistem komunikasi antara 5 universitas. Ya. Aku juga ambil kedokteran, Ya. tapi nggak lulus. Lulus. Lulus ya? Luar Sama saya biasa. ada di situ. Luar biasa ini. Tapi belajar di becak. Belajar Guys, di becak. kepada kawan-kawan, terutama orang-orang muda, ya, dan orang tua yang mempunyai anak, ya, keadaan Anda tidak bisa ataupun tidak menjadi hal yang mutlak untuk membuat Anda menyekolahkan anak menjadi gagal, membuat kegagalan. No. Kita ikuti. Aku Jadi, mau saya punya lanjut. Motivasi diri saya. Saya tidak mau dibentuk oleh keadaan, susah oleh karena keadaan, hancur oleh karena keadaan, tapi saya harus bisa mengatasi keadaan dan membuat keadaan itu menjadi
tidak ada apa-apanya kepada saya. Itu sudah ada pikiran Itu pada saya waktu waktu SMA SMA, itu. ya. Kelas 1 SMA, Ya, SMP sudah sampai. Karena kami pun yang pengalaman sejak saya tahu namanya makan, singkong terus itu membuat saya nggak mau lagi pulang. Nggak pulang lagi ke kampung. Tidak pernah pulang setelah saya ke Sumatera, Masuk sampai punya 2 anak baru pulang. Baru ketemu orang tua. Dan itu adalah dua saya, itu adalah motivasi saya, itu adalah tekad saya. Saya tidak mau pulang kalau saya belum bisa bawa cucu, bisa bawa istri. Itu, dan itu saya lakukan. Nggak merasa rendah diri bertemu dengan kawan-kawan, pagi-pagi datang naik beca, dan orang semua kan tahu pada saat itu Anda tukang beca. Tahu, tapi saya tidak mau diukur orang oleh karena saya tukang becak. Saya mau diukur orang dengan ini. Kalau saya diukur orang dan saya mau terjerembab oleh karena ukuran mereka, karena keadaan saya, maka saya tidak bisa mengendalikan keadaan dong. Jadi, Saya harus mengasah pikiran saya menjadi orang disegani di kelas. Jadi ketika saya disegani di kelas, orang itu respect kepada saya walaupun saya tukang becak. Mereka tahu semua saya tukang becak. Jadi dengar ini anak-anak kami nih. Kalau ada anak-anak kami yang dengar ini atau orang tua suruh anak Anda untuk mendengar ini, karena ini senior citizen ini. Kita sudah punya cucu ini. Ya, 6 Tetapi cucu baru. Tapi itulah pengalaman kita dan pengalaman kesulitan itu menempa kita untuk mempunyai pemikiran dan prinsip yang genuine ya. Ya. Ya kan? Akhirnya kita bisa bertarung dengan hidup itu. Pernah nggak menyesali keadaan pada saat itu? Saya tidak pernah menyesali keadaan karena keadaan itu yang ada sudah saya dapatkan ketika saya dilahirkan. Yang saya pikirkan adalah setelah bisa berpikir itu karunia Tuhan, saya harus mengatasi keadaan saya. Dan yang bisa mengatasi itu bukan orang lain. Saya yang harus mengatasi. Dengan cara apa? Saya tidak mempunyai saudara yang sudah maju dari kampung saya. Dari 3 bapak saya, ayah kami ada 3, nggak ada yang perempuan. Kakak adik orang tua saya 3 itu tidak ada satupun yang sampai sarjana. Ayah saya nomor 3 dari 3 bersaudara. Dan hanya saya yang tamat. Pertama sekali dari tingkat mahasiswa S1 ketika itu. Kok berani-beraninya oke lah tamat SMA tukang beca. Berani-beraninya gitu ke Bandung, ambil kuliah di Bandung. Di Bandung kan sulit, nggak ada tukang beca lagi, mau cari makan dari mana nih? Nah, ini pengalaman lain lagi. Itulah Allah. Itulah orang ketika dia bertanya kepada Tuhan. Tapi bukan berarti ketika seorang itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan seperti yang kita mau. Tapi Tuhan mau mengalahkan kesulitan kita itu dengan caranya. Saya tidak pernah keluar dari kesulitan. Tiap semester saya dikeluarkan dari UNAI. Karena nggak ada bayaran juga. Karena tidak ada bayaran dan saya tidak makan di kafeteria. Iya, nggak boleh kan? Pak Nenggolan tahu kan? Nggak boleh makan kan? Nggak boleh makan. Dan saya sering kali tidak makan. Yang menyelamatkan saya itu adalah ada marga Marbun. Namanya Kismer Marbun. Mudah-mudahan Anda dengar. Kismer ya. Terima kasih. Saya angkat jempol. Kismer ya. Dia bawa itu makanan dari dapur. Dan makanan yang dari dapur itu bukan makanan yang masih layak begitu, enggak. Yang sisa. Terus diambil tahu yang sisa, sayur yang sisa, 1, 2, 3 kali lolos dari kafeteria. Iya. Yang selanjutnya dipertanyakan, mau kemana? Kenapa bawa makanan? Bawa makanan, tetap dia ambil. Tapi dia katanya sambil mau nangis dia kan, karena ingat saya nggak makan. Jadi ambil itu nasi bekas, yang sisa, tahu atau tempe yang sisa, sayur yang sisa, kadang-kadang nggak ada sayurnya, hanya ada kuahnya. Jadi dicampur. Oh, tuh anjing ya kata Metron. Jadi saya di UNAI itu dipikir anjing lah. Setiap semester saya makan nasi anjing selama 3 bulan.
Jadi hanya separuh waktu saya makan di kafeteria normal. Sudah itu gak. Dan itu tidak pernah terjadi. Sampai dengan tingkat 2. Setelah tingkat 2, karena prinsip saya dihormati hanya ini. Iya. Bukan sombong, maaf ya, bukan. Sama sekali Saya tidak. tahu lah, saya tahu Anda hebat. Nilainya selalu A itu. Apa sih yang saya sombongkan kan gitu ya? Nggak apa sih, tapi itu prinsip saya. Tapi Tuhan berkati, kemudian memang saya pasrah ke Master Hancock. Dia bilang, ambil nilaimu dari Tanlian Land, Register Office. Saya bilang, saya nggak bisa ambil nilai. Terus dikasih nota. Begitu dikasih nota, saya bawa ke Tanlian Land. Dikasih nilai saya, tapi jepret. Nggak boleh saya lihat. Hanya Ditutup. Master Hancock yang ini. Boleh lihat. Yang lihat. Jadi saya bawa ke Master Hancock. Oh, good. I'll take care of you. Itu bahasanya. Karena memang saya di atas rata-rata. Jadi saya bilang, Sir, jangan buru-buru dulu. Utang saya nggak pernah saya bawa uang. Masih banyak utang saya di sana. Masih bertimbun utang saya, Sir. Dia bilang, no problem. No problem. Don't worry itu. Don't worry. Dan ketika itulah dia kasih nota. Dikasih nota, saya nggak tahu isinya. Diklip, saya bawa ke business office. Nah, di business office itu ada teman. Kalau kenal bapak itu namanya Aceng Simanjuntak. Tahu. Dia kan di accounting itu. Iya. Dia bilang, wah, Horas. Layak katanya, Horas. Kenapa? Ini bahasanya Mas Hancock. Hutangnya Alex Halomuan Marbun. Dia bayar. Masukkan ke rekening saya. Hutangkan rekening saya. Izinkan dia masuk. Jadi sejak tingkat 3, tingkat 4 sampai selesai. Itu aku tahu. Tapi ada syarat. Saya korektornya. Kalau sekarang dibilang asisten dosen. Saya juga kepala grounds. Namanya dulu itu grounds itu adalah beautification. Jadi dia kasih saya beautification karena tidak hanya sekedar untuk membuat rumput itu terpotong rapi, enggak, tapi indah pada waktu itu. Zaman kami lah yang paling indah, kampus UNER. Kalau Pak Nenggolan ingat itu. Saya ada di situ. Jadi sejarahnya demikian. Jadi saya bisa tamat. Dan saya seolah-olah dikontrak menurut pengamatan saya dan tanggung jawab saya tidak dibilang adalah penamatan. Pak Nenggolan waktu itu pakai jubah. Saya belum pakai jubah. Harus membersihkan itu semua lapangan karena semua orang sudah nggak mau lagi kerja. Iya. Jadi tanggung jawab saya kebersihan kampus pada waktu itu ada di tangan saya. Dan itu yang membuat Pendeta Hancock, Master Hancock itu salut kepada saya. Jadi kawan-kawan, ground itu pekerjaan di ground itu maksudnya adalah pekerjaan menggunting-gunting rumput, keindahan taman dan sebagainya, bunga segala macam, bunga dan sebagainya di sekitar kampus itu. Itulah pekerjaan beliau sambil kuliah. Akhirnya sesudah disponsori oleh salah satu dosen, Mr. Bob Hancock, ya kan? Dosen itu membiayai beliau sampai selesai, gitu ya. Nah, tetapi yang itu satu hal. Kenapa waktu itu pergi kepada Hancock? Apa ada yang suruh atau bagaimana? Tidak ada yang suruh, tapi saya puasa dulu, berdoa dulu, dan saya hanya tahu pergi Master Hancock. Sebenarnya saya tidak hanya pergi ke Master Hancock, saya juga pergi ke Dr. Jonathan Kuntara. Tahu. Dia kasih 1 bulan gaji pada saya. Isinya kan dokter, barangkali tidak terpengaruh terlalu besar ya. Itulah cintanya sama saya. Jadi saya sebetulnya beberapa dosen saya kunjungi. Jadi pada akhirnya saya pergi ke Master Hancock dan saya kasih tahu bahwa Dr. Kuntara sudah memberikan segini-segini. Jadi gaji Dr. Kuntara sebulan nggak cukup bayar utang juga? Tidak cukup. Makasih Master Kuntara. God bless you. Hebatin Dr. Kuntara ini memang udah beberapa orang ngomong sama saya. Luar biasa dia. Luar biasa dia. Sampai sekarang dia nolong orang.
Ya, di Manila pernah diselamatkan orang juga, Iya. si Heskamer Munte. Iya. Ya, luar biasa ini Luar Dokter biasa, Kuntara. Dr. Jadi Kuntara. memang ini mantan murid-muridnya Dokter Kuntara. Panjang umur. Panjang umur. God bless you, Pak Sir. Jadi, akhirnya selesai. Selesai. Ya, Ya. inilah semangat gitu ya. Iya. Kalau boleh saya katakan semangat, keyakinan, dan itu diwujudkan dengan usaha. Ya. Gitu ya. Ya. Itu usaha keras. Hmm. Dan saya sebutkan usaha itu adalah perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Di SMP, SMA, dengan mahasiswa. Bahkan sampai S2 sebetulnya. Karena saya ditempatkan di Cilacap. Saya tahu waktu di Cilacap. Naik motor ke Unai. 349 kilo, 350 kilometer. Hari Minggu subuh pergi, karena Minggu pagi sudah ini. Hari Jumat saya pulang ke Cilacap. Kuliah. Ambil S2. Ambil S2. 390 km. Ya. Naik motor. Naik motor. Itu yang ada di saya. Itu Tuhan kasih ke saya motor itu. Naik, Harta kalau nggak saya. salah naik Vespa ya. Ya, Vespa. Warna agak biru-biru abu-abu gitu ya. Abu-abu. Saya tahu. Kenangan luar biasa. Gini. Saya masih penasaran gitu ya. Masih penasaran. Tadi saya katakan kematangan berpikir. Ya kan? Siapa yang ngajari Anda semua untuk itu gitu loh? Sehingga bisa, mau saya harus begini. Apakah ada orang yang mengajari gitu? Orang berteori gitu. Sehingga Anda itu bisa artinya mengambil itu, lakukan gitu. Apa ada? Sebenarnya tidak ada. Saya orangnya simple, Pak Nenggolan. Simple saya adalah begini. Saya membuka hati kepada jalan Tuhan. Dan ketika saya membuka hati, apapun Dia akan berikan pada saya untuk saya jalani. Yakin itu? Yakin saya. Karena saya belajar dari perjalanan SMP. Dia berkati semua tanaman saya. Berhasil, dan hasilnya itu adalah cukup untuk membayar uang sekolah. 3 tahun? 3 tahun. SMP? Jadi saya belajar dari pengalaman itu. Di SMA tidak mungkin saya bertani karena di kota Medan. Di kota ya? Di kota Medan. Ya, saya nggak ada yang ngasih tahu saya harus tukang becak. Tapi saya melihat kakak kelas kita. Kalau saya tidak mau sebutkan namanya, di sekitar ini juga. Pak siapa tuh? Dia juga tukang becak. Jadi ya, saya belajar saya lihat itu, saya amati, saya tahu bahwa itu sulit, tapi saya harus kerjakan. Karena itu yang bisa saya buat. Jadi saya sudah tamat, terus Anda jadi pendeta. Iya. Nanti saya pengen diskusi dengan Anda tentang bagaimana Anda melayani sebagai orang yang serba menghadapi kesulitan. Dan saya yakin kalau namanya di Medan, tukang becak, pasti Anda sering menghadapi kekerasan di sana itu. Iya. Ya karena aku udah tahu lah pokoknya. Sebab saya juga dulu di Medan gitu ya. Kan luar biasa. Ada yang lucu juga itu. Gimana? Aneh. Jadi ada 3 orang badannya besar-besar. Saya anak muda, naik becak saya. Itu tunggu. Itu becak motor, kan sekarang ada becak motor. Becak motor untuk dayung. Dayung, nggak ada uang kita untuk motor. Becak motor. Oh, dayung ini makanya saya pendek dan lutut saya keras. Luar biasa. Mendayung, Pak. Jadi naik mereka. Berapa? 100 bang, jauh. 50 ya? Iya, oke lah. Belum makan. Malam-malam nih. Saya antar, jauh sekali. Bayar bang, iya sebentar. Dikasih 25 rupiah. Bang kenapa 25? Kamu juga kan ikut. Bagi 2 kan. maksudnya situ yang dayung becak, dia di situ, jadi ongkos becaknya bagi dua. Karena kita juga ikut. Ya, karena saya juga ikut katanya. Itulah yang kan itu kan sebetulnya kan tidak manusiawi ya. Iya. Tapi saya nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Karena itu yang dia tahu. Oke. Harus saya ditipu ya silakan gitu kan. Nah, karena saya tidak berdaya. Jadi gini, aku masih fokus dulu kepada pendidikan ini karena Anda kan akhirnya kan Anda menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat doktoral. Ya kan? Aku mau fokus ke situ dulu ini. Sesudah Anda jadi pendeta,
Anda kan ditempatkan di pedalaman, iya kan, boleh saya di pinggiran lah, Ya, di Cilacap, ya kan. Dan saya tahu gaji pendeta itu kan kecil, ya kan. Ya. Maka Anda naik motor ke Bandung Ya. gitu ya, untuk belajar gitu ya. Banyak orang juga tidak terlalu pikirkan, misalnya, oh saya harus ambil S2, ambil S3 pada saat itu loh, ya kan? Ya. Kenapa Anda harus ambil S3, harus ambil doktor juga gitu loh? Sebab saya tahu penghasilan Anda pun kecil, udah ada keluarga. Jadi begini, di organisasi manapun, mau organisasi dunia, mau organisasi kerohanian, termasuk saya berkecimpung di dalamnya, dan Pak Nenggolan ada di dalamnya. Saya lihat orang sukses itu adalah orang yang mungkin ada juga orang dalam. KKN lah. Ya, ada juga keluarga yang sudah jadi. Saya nggak ada. Keluarga saya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang jadi di saya. Hmm. Satu-satunya saya untuk bisa dihormati orang atau dihormati anggota adalah saya punya pendidikan lebih dari yang lain. Yang tadi itu ya, Ya, harus ini gitu. harus ini juga kan gitu. Hmm. Itu. Ya mungkin tidak semua orang berpikir gitu, tapi itulah karunia Tuhan yang diberikan saat itu kepada saya. Satu-satunya saya bisa untuk dihormati orang, dihargai orang adalah melalui omongan saya, melalui khutbah saya adalah pendidikan. Jadi saya ambil S2. Waktu itu di Indonesia paling 4 orang yang S2. Dan salah satunya adalah saya. Saya baru 6 tahun menjadi seorang pendeta, saya diangkat jadi direktur pelayanan gereja. Paling muda pada waktu itu. Saya direkognize kenapa? Saya kan punya pendidikan. Punya kelebihan dari orang yang biasa. Jadi Anda menyodorkan sesuatu yang berbeda, Ya. value yang berbeda Ya. dari orang yang lain. Ya. Gitu ya. Jadi kepada orang-orang muda, anak-anak kami, ya, prepare yourself, ya. Anda harus paham itu, harus lihat. You have to prepare. Once you sudah prepare, matahari terbit, you siap untuk nangkap. Kira-kira begitu ya? Ya. Lanjut. Dan saya lihat itu pendidikan tidak pernah usang. Itu dia. Tidak pernah usang. Tidak pernah usang, dan orang belajar seumur hidup. Selama dia bernafas, dia mesti belajar, tidak bisa berhenti. Pendidikan formal di sekolah, di tempat kuliah, itu bisa berakhir. Tapi belajar terus itu tidak pernah berakhir. Nah, itu termotivasi dari pendidikan kita yang sudah dibiasakan survei, yang sudah dibiasakan mengelola buku dan lain sebagainya. Itu semua memberikan kita untuk mau belajar. Karena saya S3, tapi pengetahuan saya seperti yang dulu tamatkan S3, saya ketinggalan, Pak. Jadi improve terus ya? Jadi saya improving terus dalam belajar informal. Pernah nggak ngebayangin bahwa waktu dulu SMP, pernah nggak ngebayangin nanti satu saat saya harus mempunyai pendidikan doktor gitu? Enggak. Ketika itu kan tidak, belum tahu lah. Iyalah. Tapi setelah saya tamat dari UNAI menjadi S1, baru saya kepikiran. Ini saya di pinggiran terus ini kalau saya tidak punya pendidikan. Pasti saya direcognize masuk kota kalau saya punya pendidikan. Dan betul saya direcognize. Ya. Tapi sebetulnya itu nomor 2, Tuhan yang gunakan kita. Iyalah. Itu adalah merupakan suatu panggilan. Iya. Menjadi seorang pendeta itu. Iya, tapi hamba Tuhan. Tapi Anda punya visi. Anda punya visi. Yaitu tadi supaya direcognize orang, supaya saya bisa bermanfaat untuk organisasi dan sebagainya. Itu kan visi. Betul. Dan banyak orang yang tidak punya visi. That's the problem. Banyak. Dan visi inilah yang menuntun Anda, kan begitu kan? Ya. Jadi kawan-kawan anak-anak muda, ya, ini satu value, satu pelajaran. Visi itu sangat penting dan sangat kuat untuk membawa kita dan mendorong kita sehingga setiap hambatan, saya lihat dari setiap step tadi hambatan itu semua dilalui sampai selesai tingkat doktoral. Ya. Seandainya di atas doktoral lagi mau ambil kuliah lagi ya? Seandainya masih tetap kuliah. Hebat. Iya. Nah ini dia yang luar biasa. Kuliah. Gitu ya. Karena kita perlu improving. Ya. Ilmu pengetahuan itu berkembang.
Ya, library saya itu udah usang. Iya. Ribuan itu literatur saya kan udah usang. Udah usang. Iya. Betul. The new one come every day. Jadi sekarang ini di gunung ini baca ya terus. Ada ya? situ tempat baca. Tempat baca ya. Ada. Di alam terbuka Iya. ya, luar biasa. Keren. Alam ini indah, udaranya segar, pemberian dari Tuhan. Why not? Tapi ngomong-ngomong, dulu waktu kuliah kan kayaknya seperti minder-minder juga. Kok bisa dapat wanita cantik gitu loh? Kok dia mau sama lain? Ya, emang itu satu karunia kepada saya. Di UNA itu tidak ada yang mau kepada saya. Terus terang aja. Karena mereka tahu latar belakang saya. Ya, karena mereka masih mau memakan latar belakang saya barangkali. Iya. Iya, tapi Kalau istri saya ini melihat bagaimana perjuangan saya. Jadi dia anak keempat, 3 saudaranya, kakaknya itu belum menikah. Mau mendirikan saya bilang, kenapa kamu mau? Dia bilang, saya tahu bahwa saya akan tidak pernah menderita bersama dengan kamu. Karena kamu adalah seorang laki-laki pejuang. wah, come on. Itu dia yang bilang. Untung saya datang ke sini ketemu beliau ini. Ternyata ada sesuatu. Ladies, jangan lihat siapa pacarmu sekarang, siapa dia. No. Tapi perhatikan. Tadi statementnya itu, saya tahu kamu adalah pejuang, saya tidak akan pernah menderita bersama dengan kamu, gitu ya? Ya. Luar biasa. Jadi demi saya ditinggalkan 3, tapi dia permisi baik-baik dari kakak adik abangnya. Saya duluan. Gitu ya. Wow. Terus ada yang paling menarik adalah, ya maafin ya, abangnya bilang, kamu rugi kalau nggak nikah dengan dia. Itu aja dia bilang. Abangnya ngomong gitu? Ya, Victor. Tahu. Nah, kamu rugi kalau nggak menikah dengan dia. Menikah dengan dia. Itu aja omongan saya. Dan memang kan dihargai oleh mereka ya, karena laki-laki satu-satunya. Gitu ya. Saya tidak tahu dari sudut pandang mana mereka menilai, tapi pernyataan istri saya waktu itu pacar saya adalah begitu. Pernah nggak Pak Marbun cerita kisah hidup Pak Marbun ini kepada anak-anaknya Pak Marbun sendiri? Sebab saya lihat juga pendidikan mereka tertib bagus. Apakah pernah dicerita? Cerita. Nah, kadang-kadang kan kalau saya cerita 2-3 kali, udah Pak, udah 2-3 kali kan dulu itu Bapak kan begitu kan lagi keadaan. Jangan dong samakan kami dengan Bapak, dia bilang begitu kan. Gitu ya, nah, sudahlah. Tapi saya pikir walaupun begitu mereka ada mengambil nilai-nilai itu. Ada dan pengalaman itu dan sebagainya ya. Dan saya juga tidak mau membiarkan mereka seperti pikiran mereka. Mereka juga harus berjuang. Jadi walaupun hanya di Manila saya sanggupnya, semua anak saya 3-3-nya kuliah di sana. Kuliah itu yang saya bisa di luar negeri ya. Ya, mereka mandiri sana kan. Mereka mandiri. Dan kurang juga. Saya bilang kalau kau kurang, saya nggak bisa kirim. Yang kau bisa lakukan adalah cuci pakaian itu dosen. Ya. Pasti mau karena saya juga dulu nih. Bekerja. Cuci piringnya kerja. Nggak apa-apa saya bilang. Kau tidak akan pernah turun nilaimu kalau kamu cuci piring orang lain dan cuci pakaian orang lain. Yang membuat kamu turun nilai adalah turun-turunnya adalah ketika di sinimu kosong. Itu saya bilang. Jadi isi baik-baik. Ini maksud saya, rohani juga harus baik. Pikiran kita juga harus baik. Jadi pikiran yang bersama dengan Allah itu adalah pikiran dibutuhkan oleh dunia ini. Dan kapanpun kau dibutuhkan. Pak Marbun, pemirsa kita sudah sangat banyak. Ya. Satu video kita ada sampai 800 ribuan. Dan cukup banyak. Jadi saya berharap ini ya. Pertama, apa pesan Anda kepada orang-orang muda yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, sulit sekolah, sulit kuliah? Apa pesan Anda? Begini Pak Nenggolan, saya bicara kepada mereka yang punya juga. Kepada orang yang punya uang banyak uang dan yang tidak punya uang sama sekali, bahkan di bawah derajat kemiskinan seperti saya. Aku mau ngomong. Yang pertama, saya bicara dari pengalaman saya yang muncul dari keluarga yang dihina orang. Saya mau bicara. Kawan-kawan, saudara sekalian, jangan pernah terpengaruh kalau Anda dihina orang
karena Anda tidak betul jadi orang terhina dengan hinaan orang. Yang membuat Anda terhina adalah ketika Anda tidak bisa menjaga akhlak Anda yang baik dan juga pikiran Anda yang baik, yang cermat. Cermat punya Tuhan, ya. Cermat itu dalam arti ikut hukumnya, ikut peraturannya. The rule of game harus jelas. Ya. Kecermatan itu adalah yang kedua adalah ketajaman berpikir. Jangan seperti orang biasa. Memang lulus Anda nilai 6, nilai 7. Tapi begitulah kelas. Tidak terlalu dibutuhkan sekarang ini. Yang paling dibutuhkan adalah yang nilai tinggi. Saya bukan sombong, saya tidak berkata sombong. Tapi itu pengalaman saya. Tentu orang lain barangkali bisa memberikan obat yang lain. Macam-macam ini obat di dunia ini. Tapi saya memberikan itu berdasarkan pengalaman bahwa kita tidak bisa menjadi orang biasa. Harus di atas rata-rata. Yap. Ya, harus. Kalau tidak kita tidak dibutuhkan oleh dunia ini. Dunia ini. Ya. Yang kedua, pada sahabat-sahabat, karena saya juga punya teman di UNA yang serba ada. Nah, aku mau bilang, saya perhatikan mereka itu tidak jadi. Kenapa? Keadaan mereka itu membentuk mereka. Dia bukan kaya, yang kaya orang tuanya. Lupa dia. Betul. Yang membuat kita kaya adalah ketika kita bisa cari uang kita. Betul. Ketika kita bisa mengembangkan uang kita. Itulah kekayaan kita. Bukan orang tua kita itu kaya, lantas kita kaya. Ini yang keliru. Yep. Jadi Anda yang punya uang, ingat, yang punya uang itu orang tuamu. Bukan Anda yang punya uang. Anda punya uang ketika Anda sudah mendapatkan uang dengan cara gaji atau dengan cara berwira swasta. Berusaha sendiri. Berusaha sendiri. Itu aja pesan saya. Dan nggak usah ribet-ribet Anda berpikir hidup ini. Tuhan akan pelihara dalam kelas apapun, mau kelas gembel seperti saya atau mau kelas banyak duitnya, adalah Anda akan direspon oleh Tuhan. Doamu dan jawaban hasratmu adalah ketika engkau mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Good. Ya. Guys, teman-teman, Pendeta Marbun ini adalah tadi terlepas dari pengalaman hidupnya dan pendidikannya, beliau adalah menjadi seorang pemimpin di lingkungan organisasi gereja. Dan saya tahu karena kita berpartner dalam beberapa tahun mengurus gereja, beliau itu adalah orang yang sangat tegas, jelas, ya, dan sangat prinsipil, gitu ya. Nah, satu lagi yang ingin saya mau berbagi, Anda berbagi dengan teman-teman kita semuanya. Apa pesan Anda kepada orang tua yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya? Ya. Saya mau cerita, teman-teman, saudara sekalian, yang membuat saya berpikir untuk berbuat dosa atau memberontak adalah dua mama saya. Dua mama saya yang jam 2 malam dia menyebut nama anak-anaknya. Dalam doanya? Dalam doanya. Dan nama saya selalu disebut. Dan saya pikir ketika mama saya sudah serahkan saya sama Tuhan, maka itu adalah doa yang sungguh-sungguh seorang ibu yang berjuang melahirkan saya. Bagaimana mungkin saya harus menjual diri dengan kejahatan? Jadi orang tua, bawa doamu, sebutkan namanya. Kalau dia ketiduran, berbisik di telinganya bahwa Anda mencintai anakmu, doakan dia, sebutkan namanya jelas, berikan dia kekuatan untuk menghadapi masalah persoalan apapun dalam pilihan-pilihannya. Itu pesan saya. Dan itu yang dilakukan oleh orang tua saya. Dan hanya itu hartanya. Doa yang setiap malam. Jadi doa itu yang powerful, memberikan semangat walaupun tidak disampaikan secara langsung, tapi itu akan membawa semangat serangka. Jadi seperti ada doa itu membuka tabir
Ya betul. yang menutupi Ya. atau tirai yang menutupi terhadap langkah-langkah anak itu, doa ini ya yang dilakukan dengan oleh orang yang benar itu menjadi powerful terhadap langkah-langkahnya. Dan saya tahu bahwa mama saya itu, bapak saya itu berusaha memberikan yang terbaik. Dan yang terbaik itu adalah dari segala kemampuan yang ada. Dan termasuk yang paling indah yang masuk di hati saya adalah doanya. Terima kasih. Itulah. Terima kasih Pak Marbun. Luar biasa. Saya berharap kawan-kawan, anak-anak muda yang sedang berjuang dalam kuliah, dalam sekolah, jangan pernah menyerah. Orang tua yang sedang berjuang, sedang mengalami kesulitan ekonomi, jangan pernah menyerah. Kemudian Anda juga yang punya duit banyak, jangan terlena. Kemudian anak-anak muda yang orang tuanya kaya, jangan terlena, karena hidup Anda, ya, hidup Anda tergantung Pilihan kepada Anda, pilihan Anda usaha Anda. dan usaha Anda. Ya. Dari perbincangan kita dengan Pendeta Dr. Marbun ini, saya kembali kepada apa yang sering saya katakan. Ketika Anda sedang berjuang dan berusaha, maka orang-orang akan menyesuaikan diri terhadap langkah-langkah Anda. Betul. Good luck, kawan-kawan. Love. Thank you. Thank you. Very nice. Kita menyatu dengan alam. Saya lebih senang di desa seperti ini karena ada keseimbangan alam, udara bersih, ya, tidak ada polusi. Look at this. Kita sedang berada di punggung bukit dan ini adalah gunung, gitu ya. Di bawah gunung sebenarnya. Ini sudah di sana sudah hutan lindung. Kita sedang mengunjungi seorang teman, seorang sahabat, Dr. Alex Halomon Marbun. Dia sekarang sedang country living. Dia sebenarnya adalah orang dari kota. Jadi kita menarik juga ini, kenapa dia sampai memilih tinggal di pegunungan ini, jadi country living, ya, meninggalkan hiruk pikuk kota Jakarta. Ikuti kami, let's go. Outfit 100 juta cek. Tapi berapa banget. Itu ya, ini udaranya bersih, very nice, ya. Jadi kawan-kawan, Awas batu. kita akan cari tempat di mana nanti kita bisa tinggal di desa. Lupakan kota. Lokasi ini, look at that, mengingatkan saya pada waktu saya masih di kampung, di desa. Luar biasa indah, seger, ya, it's very nice, gitu loh. Tapi bedanya dulu nggak ada duit ya. Bedanya dulu nggak ada duit, sekarang jadi sultan. Oke. Kami sedang makan di jamu dengan sahabat saya, makan enak-enak, makan di desa, country living. Yes, this is very nice, you know. Wow. Saya baru turun dari gunung, and then ternyata makanan sudah disediakan. Anda rugi, mestinya Anda ikut dengan kami. Join dengan kami makan enak-enak. Oke. Ditunggu. Oke. Makanan ini ya, apa nih? Wow. Look at this. Ikan asin, ini pisang. Ini pisang sendiri loh ini. Biasanya haleluya. Ada sambal. Sambal nih, wow. Wow. Ikan asin. Oh, ikan asin keren. Tahu tempe. tempe. Dah. Lengkap semuanya. Apalagi yang kurang hidup itu. Cukup lah itu.